Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rabanati dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Secara umum, manajemen produksi adalah pengelolaan produk dari bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan suatu mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Keberadaan manajemen produksi membantu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi, di antaranya division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada juga revolusi industri yang seperti pergantian tenaga manusia menggunakan robot atau mesin di dalam proses produksi. Revolusi industri akan membantu target dari produksi bisa tercapai. Pun karyawan akan berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Tujuan manajemen produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari manajemen produksi. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang ketiga, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Aspek-aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh, menentukan bahan baku, supplier, kuantitas, dan kualitas produk. Yang kedua, pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi, terdapat 3 hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan produksi. Ini hal yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana.
Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi waktu hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Adapun ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Di antaranya yaitu yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini, adakah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi? Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek, atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan dan keluaran pelanggan. Yang ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan kebijakan. Yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini, seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran, perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem, kompetensi dari para pekerja, kapasitas dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, Anda pun perlu mengetahui fungsinya. Hal ini menjadi penting karena melihat pula transformasi dari bahan belum jadi menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Fungsinya yaitu yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, jasa pendukung. Ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, proses pengolahan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengolah produk. Dalam prosesnya, biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Yang keempat, pengawasan. Agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan tentang manajemen produksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.